Yang saya hormati Kepala Desa Kembang Tanjung, Bapak Fatullah, beserta staf dan jajaran Desa Kembang Tanjung. Yang saya hormati tenaga ahli Desa, Ibu Ika Mariana SIP, beserta Bapak Adi Citra, selamat datang. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, alhamdulillah ini lengkap Pak Ketua. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kalibalangan Ade Mewakili Ibu Masama. Yang saya hormati Bidan Desa Kembang Tanjung. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Babin Kantipmas, Bapak Babinsa yang selalu standby siap siaga mengamankan Desa Kembang Tanjung. Yang saya hormati pengurus tim penggerak PKK, betul-betul kader Posyandu. Yang saya hormati kepala dusun Desa Kembang Tanjung beserta RT. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Desa Kembang Tanjung, Ketua LPM. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang saya banggakan insan pers yang selalu meliput semua kegiatan di hampir di semua desa. Pertama-tama, bosan-bosan yang kita selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat sehat, iman, sehingga kita dapat berkumpul di aula Desa Kembang Tanjung dalam melaksanakan kegiatan rebuk stunting Desa Kembang Tanjung tahun 2025. Salawat dan salam kesan junjungan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di akhir akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, oh iya lupa, yang saya hormati Korcan Pendamping Desa dan Pendamping Desa juga PLD. Pada siang hari ini kita melaksanakan rebuk stunting Desa Kembang Tanjung di tahun 2025. Harapan saya ke depan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting khususnya di Desa Kembang Tanjung. Kita menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak generasi penerus kita secara optimal, memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Selain itu akan ditekankan pentingnya edukasi dan peran aktif masyarakat termasuk kader posyandu, tenaga kesehatan dalam penanganan stunting. Tak lepas wujud ini sebagai ujung tombak di desa, yaitu RT, kadus RT, dan kader posyandu untuk meningkatkan kolaborasi, saling informasi, saling tahu di mana ada anak yang kekurangan gizi, ada yang sakit. Ini tidak hanya untuk anak juga, melainkan untuk para cantik. Contohnya tugas memang berat, suka tidak suka tetap kita laksanakan. Rebuk stunting ini diharapkan menghasilkan rencana aksi konkret yang nantinya akan
diintegrasikan dalam RKPDes dan APBDes. Dari semua kegiatan ini nanti kami kecamatan akan memonitoring dan akan mengevaluasi terhadap semua pelaksanaan program-program stunting yang telah direncanakan. Dengan demikian, saya mengharapkan agar book stunting ini dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Pada seluruh unsur elemen masyarakat, dari kepala desa, BPD, LPM, semua punya peran. Tingkatkan lagi kolaborasinya, tingkatkan lagi kerjasamanya, dan ini juga Pak Babinsa, Pak Babin Mas punya peran juga dalam mengedukasi masyarakat. Pak tenaga kesehatan untuk kampus tolong sampaikan, tentunya tidak lepas, tidak dapat dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Desa Kembang Tanjung gelar rembuk stunting, Camat Abung Selatan buka acara. Kembang Tanjung, Abung Selatan, Pemerintah Desa Kembang Tanjung, hari ini menyelenggarakan kegiatan rembuk stunting di Aula Kantor Desa Kembang Tanjung. Kegiatan acara penting ini dibuka langsung oleh Camat Abung Selatan, Dedi Irawan, pada Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Dalam sambutannya, Camat Abung Selatan menyampaikan bahwa kegiatan rembuk stunting ini merupakan langkah konkret pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya. Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Turut hadir dalam acara ini, Kepala Desa Kembang Tanjung, Patahrullah, beserta staf dan jajaran perangkat desa, Ketua BPD Desa Kembang Tanjung, Supangat, dan anggota. Selain itu, tampak pula perwakilan dari tenaga ahli TA Kabupaten, pendamping desa, kepala dusun, kadus, ketua RT, Babinsa, Babin Kamtipmas, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta keluarga berencana PP dan KB, Kepala Puskesmas Kecamatan Abung Selatan atau yang mewakili kader Posyandu, serta tamu undangan lainnya. Kepala Desa Kembang Tanjung Patahrullah dalam sambutannya menyatakan bahwa kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam penanganan stunting, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, serta melibatkan berbagai sektor terkait. Diharapkan melalui rembuk stunting ini akan dirumuskan program dan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah stunting di Desa Kembang Tanjung demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas, harapnya. Dari media Sumatera News TV, mengabarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pusatan pada jalan Sekom NN, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga ahli kabupaten, yang saya hormati Babin Kamtipmas, yang saya hormati Babinsa, yang saya hormati Bu Ketua Puskesmas mewakili, yang saya hormati banggakan pendamping desa dan pendamping lokal desa Kecamatan Pusaka, yang saya hormati kasih saya Bu Dedi, yang saya hormati Ketua BPD Desa Kembang Tanjung beserta anggota, yang saya hormati banggakan Kepala Dusun Desa Kembang Tanjung,
Ketua RT Desa Kembangan Tanjung yang sempat hadir, yang saya hormati ibu-ibu PKK, kader posyandu, bidan desa yang saya hormati, saya banggakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf karena tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang ini dalam kegiatan rambut stunting kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam kegiatan stunting ini di Aula Desa Kembang Tanjung. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai macam mendapat semangat yang amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, program kegiatan di dalam stunting terutama di bidang kesehatan, kita sebagai perangkat desa, saya harus utamakan perangkat desa, kita harus peduli dan harus mengetahui ya, warga kita, terutama anak-anak bayi atau warga yang kurang gizi harus semua datang. Berapa setiap saya ada, saya tekankan ini. Bukan situ saja tugas seorang kepala dusun. Ya, ujung tombak saya sebagai di lapangan adalah bapak-bapak kepala dusun dan RT. Jadi apa yang disampaikan programnya harus sampaikan. Ya, yang selama ini mungkin hanya berita melalui HP atau ini melalui WA, jangan. Saya tekankan lagi, ujung tombak pemerintahan mau di pusat tetap ujung tombak di desa inilah, terutama RT. Jadi ada berita apapun, jangan coba-coba. Bagi saya ada berita yang harus disampaikan, masyarakat harus tahu, tapi melalui WA. Saya tidak suka itu, karena masyarakat tidak semuanya punya HP. Ya, ada pun punya HP kota habis. Ya, istri masyarakat yang tidak tahu ada berita-berita yang penting. Ya, jadi selama ini yang sudah pakai kemarin tidak berjalan, kita buat perubahan yang terbaik. Ya. Saya tekankan lagi, Pak Ali, setiap saya tidak suka melihat perangkat desa yang duduk santai, tugas dan tanggung jawab tidak ngerti, terutama masyarakat. Ya. Sampaikan lagi, saya sebagai kepala desa, termasuk semua staf kita ini semuanya melayani masyarakat. Ya. Itu saja dari saya, tekankan untuk stunting ini. Nanti bapak-bapak yang kita dengarkan sama-sama dan kita simak apa yang kita, jangan banyak bicara, apa yang disampaikan dari depan bicara terjadi bagian nanti saya tanya nggak ada yang tahu, tapi kalian tidak perlu dengan apa yang program pemerintah, bukan main-main, karena ujung tombaknya semuanya di desa. Bagaimana kerja yang terbaik dengan apa yang menjadi pemerintah tidak melupakan itu. Ya, saya juga terus sebagai kepala desa, tanggung jawab saya besar. Kalau tidak didukung warga atau RT, ya tidak berjalan pemerintahan ini. Ya, itu lagi sekali lagi dari saya sampaikan, mudah-mudahan kita ke depan bekerja sama untuk buat perubahan yang lebih baik dan maju. Saja saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Tanjung Selatan, yang terhormat beserta jajarannya, Kasih Pesera, yang terhormat Bapak Kades Kembang Tanjung beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas, yang terhormat Kapus yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu, yang terhormat teman satu tim saya TAPN, yang terhormat teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa, yang terhormat semua yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita
melakukan rembuk stunting. Rembuk stunting di Desa Kembang Tanjung ini yang ketiga di Abung Selatan. Alhamdulillah sudah mulai berjalan, yang mana kita ketahui bahwasanya rembuk stunting ini adalah pramusawarah desa. Tadi juga disinggung oleh Pak Camat, mana untuk penyusunan RKPDes tahun 2026. Jadi semua usulan bapak-bapak ibu-ibu pada hari ini itu adalah untuk tahun 2026. Namun yang penting dan saya harapkan kegiatan rembuk stunting ini tidak menjadi seremonial tahunan biasa. Tadi juga disampaikan oleh Pak Camat bahwasanya kita perlu saling koordinasi karena tugas program kegiatan stunting ini bukan menjadi program pemerintah daerah dan pemerintah desa saja, tapi ini menjadi program pemerintah pusat yang mana kita harus sama-sama mencegah stunting dimulai dari desa. Nah, untuk itulah titik awal dari pencegahan stunting itu dimulai dari ibu-ibu kader posyandu, yang mana kerja-kerja dari kader posyandu yang kita harapkan bisa mencegah stunting di desa. Dan satu lagi, untuk dana desa ini kita ketahui bahwasanya ada yang namanya kader pembangunan manusia atau KPM. Hadir pada hari ini kader KPM? Oh ibu ya, merangkap ini aparat desa ya. Oke, otomatis kita tahu ya. Hah? Oh bukan berangkat, oh memang kader. Oke baik, karena saya lihat seragamnya sama gitu. Kirain berangkat gitu ya gitu. Yang mana kita tahu bahwasanya kader KPM ini tugas yang paling pokok itu adalah membantu kepala desa dalam menyusun laporan konvergensi pencegahan stunting. Ya, jadi kader KPM ini sebenarnya harus menjadi motor penggerak kegiatan hari ini. Ya, mudah-mudahan memang udah benar ya, dan nanti pada saat akan dimulai rembuk, saya minta ada pelaporannya dari rembuk dari kader KPM, karena kader KPM ini harus tahu jumlah ibu hamil, balita, baduta, bahkan harus tahu juga jumlah remaja putri, karena sasaran stunting ini bukan saja ibu hamil dan balita, tapi sudah dimulai dari remaja putri. Remaja putri itu menjadi calon ya ibu. Jadi harus gimana caranya di Desa Kembang Tanjung ini remaja putrinya harus sehat dulu. Karena dengan ibu yang calon ibu ini yang sehat, insya Allah pada saat waktunya dia akan mengandung dan melahirkan serta menyusui, akan melahirkan generasi-generasi yang akan datang. Terus 20-30 tahun ke depan bukan Pak Kades lagi yang akan memimpin Kembang Tanjung, tapi generasi-generasi yang hari ini mungkin Bapak Ibu kader posyandu dampingi pengukurannya, periksa kesehatannya. Nah untuk itulah kita sama-sama, yang mana kita tahu sasaran stunting itu dimulai dari remaja putri dan kader-kader posyandu, kita bekerja sama. Kira-kira apa-apa saja yang untuk tahun 2026 ini usulannya akan dimasukkan dalam RKPDes. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama KPM ini saya harapkan juga setiap kegiatan posyandu juga hadir untuk mengetahui apa kekurangan-kekurangan yang ada di di posyandu. Karena ini informasi saja ya. Kabupaten Lampung Utara angka stuntingnya paling tinggi Lampung, yaitu prevalensinya 20%. Nah, jadi kita sebagai kader, Bapak-bapak RT, Pak Kadus harus mengetahui apa saja yang menjadi penyebab stunting di lingkungannya. Kalau ada lingkungan kumuh, laporkan. Tidak ada sumur bor di wilayah itu, airnya tidak sehat, laporkan untuk diusulkan di tahun depan. Karena stunting ini bukan saja karena dari gizinya, tapi lingkungannya nggak sehat juga menyebabkan stunting. Nah, kira-kira Bu KPM yang ada nggak yang terindikasi stunting untuk tahun ini?
tahun ini nggak ada alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Desa Kembang Tanjung ini tidak menyumbangkan angka stunting yang 20% saya sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2026 angka stunting di Lampung Utara menurun dengan adanya upaya-upaya dari dana desa ikut serta dalam pencegahan stunting. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tambahan dari Bapak Ali Citra, ini adalah tanggung saya di kabupaten. Kebetulan beliau adalah PIC Bumdes dan Ketahanan Pangan. Jadi pas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat TA Kabupaten Lampung Utara, pendamping desa, pendamping lokal desa, aparatur desa, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkenan hadir di Desa Kembang Tanjung dalam rangka mengikuti acara rembuk stunting yang alhamdulillah semenjak 20 Januari saya sendiri ditugaskan di Kabupaten Lampung Utara. Jadi baru beberapa bulan belum mengenali. Cuman di sini saya ingin mengevaluasi sedikit, mungkin ada di beberapa desa yang lainnya. Yang tujuan dari rembuk stunting itu kadang-kadang kan kita rata APBDes jadi RKP belakangan mengikuti APBDes. Nah kadang-kadang rembuk stunting juga begitu, rembuk stunting baru usulannya nyusul. Ini yang perlu kita cermati. Di dalam aksi 8 pencegahan stunting itu ada 8. 3 salah satunya ada rembuk stunting. Sebelum rembuk stunting ada dulu 2 yang harus proses yang harus dilalui. Jadi ini harus kita tahu. Yang pertama menganalisis data. Nah, di setiap desa di dalam program TPID itu namanya RDS, Rumah Desa Sehat, tempat bermusyawarah bagaimana perencanaan dan menanggulangi dalam pencegahan stunting. Di situ KPM, Ibu Bidan, Ibu PKK. Per 3 bulan dia rapat. Hasil menganalisis daripada program yang telah dilaksanakan dari Posyandu. Ini ya alurnya ya Pak ya. Jadi supaya kita tahu berjalan nggak kita ini rembuk stunting. Jadi menganalisis, dari analisis ini kan ada yang dinamanya kan scorecard. Nah scorecard itu di sini ada berapa Posyandu? 5. Salah satunya Posyandu. Salah satunya Posyandu Manggis. Ada 10 ibu hamil, tetapi yang datang Posyandu cuma 3. Yang 5 enggak, yang 7 enggak. Ada balitanya misalnya 20, tapi yang datang cuma 10. Nah, berdasarkan analisis itu konvergensinya menganalisis berarti pelayanan posyandunya itu hanya 50%, ibu hamil hanya 30%. Nah, disitulah mencari data apa penyebabnya. Timbullah rencana. Gitu. Nah, terus juga begitu juga lihat ketika ibu hamil sebetulnya kalau ibu puskes ya maaf, kami di kota itu bisa mengadopsi. Kita ada poskesdes. Kalau di sini poskesdes ya, kalau di sana poskesdes. Itu ada 5 kader. Ada Kesling, PHBS, ada Gadar. Ini saya uraiin sedikit ya. Kalau kita perlu nanti di Kembang Tanjung yang bagus potensinya menjadi desa siaga. Nah, di Posyandu juga bisa 5 kader itu jangan hanya nimbang-nimbang aja, 8 tahun kerjanya nimbang aja, nyatat-nyatat aja, udah nggak ada kerjaan, akhirnya fungsi posyandunya nggak ada pemantauan. Jadi ada namanya kader KIK yang mencatat masalah ibu dan hamil dia yang tanggung jawab. Ada namanya kader PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat kader posyandu itu datangin anak yang punya anak balita. Ibu hamil datangin rumahnya, bagaimana keadaan rumahnya, sehat nggak pola hidupnya? Ibu hamil gini, terus anak balita, bapaknya nonton TV bareng anaknya, bareng ibunya ngerokok. Nah,
hidupnya sehat nggak? Nah, ketika itu menjadi evaluasi, kan perlu edukasi. Terus yang bagian kesehatan lingkungan dilihat, jambannya sehat enggak, airnya bagus enggak, bukannya airnya bersih ya, airnya layak minum enggak? Karena pernah kejadian Pak di Lampung Selatan, satu desa di Kecamatan Nakar itu stuntingnya tinggi, tapi orangnya mampu-mampu. Ternyata begitu diuji, airnya kadarnya tinggi terbersihnya, sehingga menyebabkan anak rentan penyakit. Mau sehat sedikit atau penyeng. Gimana mau anak gemuk, bentar-bentar sakit. Sama kayak anak lanus, belum 7 bulan sudah hamil lagi, belum 1 tahun udah punya adik lagi. Nah gitu, jadi rentan. Nah ini akan menjadi evaluasi. Nah 3 bulan itu dievaluasi. Dusun 1 misalnya ada dari 10 balita, ada 10 ibu hamil. Yang nggak punya jamban berapa orang, yang nggak punya air bersih berapa orang. Nah hasil rembuk tadi analisis data itu menjadi rencana. Rencana apa? Tadi karena kekurangan air bersih diusulkan tahun depan di dusun ini adanya sumur. Nah gitu loh. Nah inilah yang diusulkan di rembuk stunting. Jadi sudah menjadi rencana yang diusulkan kepada pemerintah desa. Dusun ini tolong dibangun MCK. Dusun ini karena apa? Dari sekian banyak data ternyata air bersihnya nggak ada, banyak yang sering sakit. Begitu dilihat ternyata airnya nggak layak minum. Nah inilah yang namanya rembuk stunting. Itu satu. Yang kedua, banyak PMT di lain desa, ini bukan di sini, saya nggak tahu di sini. Itu nggak layak diberikan, bukan nggak layak, tidak terukur kalorinya yang akan diberikan. Makanya Posyandu itu dengan Ibu dan Desa harus mencatat Januari 2006 itu makan tambahan untuk balitanya apa, ibu hamilnya apa. Jangan sekasih dari desa, tetapi menjadi usulan. Januari telur, Februari bubur ayam, Maret kayak stunting Pak teman. Oke. Pada hari ini kita masih stunting untuk tanggapan kita supaya meningkatkan kolaborasi antara pemerintah desa kepada masyarakat untuk penanganan stunting sehingga anak-anak bebas dari stunting dan dapat meningkatkan taraf kecerdasan dan dunia pendidikan. Untuk langkah ke depan seperti apa Pak? Langkah ke depan seperti apa? Langkah ke depan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam penanganan pencegahan stunting. Untuk kepala desa, apa tanggapan kita Pak? Tanggapan kita apa yang program dan pemerintah untuk desa stunting yang kita jalani termasuk karena sesuai dengan anggaran yang ada kita akan sangat penting juga tersebut pemerintah kita jalani. Itu saja tambahan. Untuk pesan-pesannya Pak Garis? Pesan untuk perangkat desa harus kolaborasi untuk meningkatkan anak-anak dan desa penerus supaya terus stunting. Untuk kepala kapus nih wakilin, apa tanggapan kita untuk stunting? Kami desa Bangkalitung dan desa-desa yang ada di Puskesmas Kalibalangan dapat mencapai zero stunting. Ada pesan-pesan untuk Puskesmas? Gimana? Ada pesan-pesannya kan? Ya pesan-pesannya kita galakkan pencegahan stunting sedini mungkin dari lembaga Polri hingga ibu hamil dan bayi-bayi yang hari pertama kehidupan. Terakhir Pak Camat, ada pesan-pesan Pak Camat?